Orang membayar 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, nggak pakai tasyahud awal, gimana hukumnya? Sah. Maknanya yang dimaksud dengan i'tidal di sini yang ketujuh, ayya'udal musalli, kembalinya orang yang sholat ba'da ruku, setelah dia ruku, ila makana alaihi qablahu, kepada posisi sebelum dia ruku, yaitu berdiri. Nah, lagi-lagi kita nggak bahas masalah sandakan atau enggak nih, ya. Kemudian wajib syaratu Allah yaqsida bihi ghairahu, ada syarat i'tidal. Apa diantaranya? Allah yaqsida, janganlah si musolli, orang yang sholat itu punya maksud i'tidalnya dia ghairahu, selain i'tidal. Kayak yang kemarin kita udah bahas, ya, orang lagi ruku, gambarannya bagaimana sih orang i'tidal tapi niatnya bukan i'tidal. Dia lagi ruku, dia tiba-tiba nggak tahu ada kampret lewat ataupun ada curut nying-nying, ya, curut komen dan lain sebagainya. Kemudian spontan dia kaget, bangunnya dia i'tidal, gara-gara itu didapat. Makanya disuruh balik lagi. Ya, i'tidalnya dia dari ruku nggak boleh ada tujuan lain selain i'tidal. Nggak boleh bangunnya dia dari ruku gara-gara ada binatang lewat. Nggak boleh. Allah yaqsida ghairahu. Nggak boleh dia bertujuan i'tidal selain tujuannya adalah i'tidal. Kalau yang tadi bagaimana? Diulang lagi, di ruku lagi, baru di i'tidal. Kalau ada binatang lewat, kemudian spontanitas kaget, respect, atau ada nyinging lewat, kita baru ruku nih, subhanallah bil azimi, tiba-tiba atau mungkin ada kelelawar lewat atau apa, kita langsung bangun. Nah kan otomatis bangunnya kita bukan karena i'tidal, gara-gara ada kampret, kan gitu. Kalau ada gempa, seandainya, alhamdulillah ya, memang kehendak Allah yang namanya gempa. Orang kalau lagi gempa, kemudian dia sholat, dia lagi ruku, itu boleh dia bergerak seperti sholat syiddatul khauf. Apa tuh? Dia bergerak bebas aja, yang penting dia selamat. Kalau zaman Nabi kan pernah begitu, dibagi beberapa baris, ya, sembahyangnya gantian. Sholat yang pertama dia ruku, dia sujud, ya, yang lain masih diri. Kemudian mereka bangun sholat pertama, sholat berikutnya baru ruku, baru sujud dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau lagi ada gempa, alhamdulillah, ya, seperti orang sholat dalam keadaan syiddatul khauf. Apa arti syiddatul khauf? Ketakutan yang amat sangat banget. Udah amat sangat banget, very pisang-pisang, apalagi dah tuh, ya begitu dah. Jadi kalau lagi gempa, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama, i'tidal. Yang kedua di antara syarat i'tidal apa? Wa alla yutawwilahu ala dzikril masyru' fihi qadral Fatihah. Gak boleh seseorang memanjangin i'tidalnya, ya, daripada zikir yang disyariatkan. Apa zikir i'tidal? Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Mulku samawati, mulkul ardi dan seterusnya. Ya, qadral Fatihah, nggak boleh lebih daripada sekadar seukuran orang baca Fatihah. Dan sini gak ada khilaf. Fa in tawwalahu 'amidan 'aliman batalat sholatuh. Kalau dia manjangin i'tidalnya, dia tahu itu nggak boleh, dia tahu itu dilarang, disengaja begitu, batalat sholatuh, membayangnya. Kalau disengaja,
Ya, kenapa? Li'annahu ruknun qasir. Karena yang namanya i'tidal itu rukun qasir atau rukun pendek. Ya, nah di sini ada khilaf. Wa ikhtara katsiruna kaunuhu tawilan. Ya, wa ikhtara katsirun, dan banyak di antara ulama katsir, banyak di antara ulama memilih berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kaunahu tawilan. I'tidal itu merupakan rukun tawil, panjang. Wa alaihi fala yadurru tatwilahu. Dengan menurut ulama yang banyak ini, fala yadurru, maka gak bahaya. Artinya gak apa-apa kalau orang i'tidalnya panjang. Fala yadurru, maka kita gak bahaya. Maksudnya gak bahaya, ya gak apa-apa. Gitu, ada khilaf. Seperti yang pernah saya bilang tempo hari, seperti orang sembahyang sunnah tasbih, kan gitu. Ya, kalau semua sepakat ulama misalnya i'tidal itu rukun qasir, ya kita berarti gak boleh zikir. Tatkala sembahyang tasbih, kan begitu. Ini ada khilaf antar ulama. Jadi boleh kalau ada yang menganggap panjang, rukun panjang itu i'tidalnya, atau rukun pendek juga silahkan. Kemudian at-thaminu, yang ke-8 daripada rukun sholat, at-tuma'ninatu fi. Adanya tuma'ninah fihi di dalam i'tidal. Karena kita bicara sebelum ini i'tidal. Maknanya apa? At-thamina min arkanis sholat at-tuma'ninatu fi i'tidal bihaitsu yafsulu raf'ahu min ar-ruku' min huwihi ila sujud. Sama kayak kemarin. Intinya ada jeda, ada spasi, gitu orang bilang. Ada apa nih? Perbedaan, ya, antara orang dari ruku ke i'tidal ke sujud itu ada pemisah. Jangan disambung. Begitu dia ruku, i'tidal langsung sujud, itu nggak ada fasal. Nggak ada pemisah antara i'tidal dengan sujud. Ya, sekiranya ada pemisah antara i'tidal kemudian baru dia turun sujud. Jadi di setiap rukun yang kita lakukan di dalam ibadah sholat itu ada tuma'ninah. Ruku, kemudian tuma'ninah fi. I'tidal at-tuma'ninah fi. Sujud dan seterusnya seperti itu. Karena rukun daripada sholat diantaranya tuma'ninah, diam sejenak, ya, diam sebentar, sekadar seukuran orang baca subhanallah. Ya, makanya kalau ada imam tarawih dicepat ruku sujudnya, jangan heran. Ya, orang batas minimal ruku ataupun sujud ataupun i'tidal itu batas minimalnya orang baca subhanallah. Imam tarawih ruku nih, Allahu akbar subhanallah, langsung bangun. Jangan heran kok cepat banget. Sah tetap. Jangan dikira, oh ini enggak sah imamnya nih. Selama di setiap rukun, di pergantian gerakan ibadah sholat selama itu ada tuma'ninah, ada diam sejenak, selama itu sah sholatnya. Ya, lain yang kita lihat di media sosial, itu sholat tarawih witir 23 rakaat cuma 7 menit, kalah kultum ya. Kultum aja yang asalnya kuliah 7 menit kadang-kadang bisa 10 menit, 15 menit. Ya, ini sebayang tarawih 23 rakaat ame witir cuma dikerjain 7 menit. Masya Allah. Ya, ala kulli hal, selama ada tuma'ninah di dalam gerakan sholatnya, insya Allah selama itu pula sah sholatnya. Kemudian lanjut at-tasi', rukun daripada sholat yang ke-9 as-sujud marratain, sujud dua kali, sujudnya 2 kali. Apa sih makna sujud?
As-sujudu lughatan, sujud secara bahasa adalah at-tadammun. Apa tadammun? Tunduk bisa, wal mail condong juga bisa. Wakila dan sebagian ulama memaknai daripada sujud adalah al-khudu', tunduk. Wa tadallul dan merendah. Ya, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, menurut istilah sujud itu maknanya apa? Mubasyaratu jabhatin atau mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalla alaihi min ardin aw ghairiha. Mubasyarah, persentuhan, nempel kalau bahasa kita. Ya, nempel di jabhah. Apa jabhah? Jidat, kening. Ya, nempel di jidat si musolli, yaitu kita orang yang sholat. Ma yusalla alaih, di tempat di mana dia sholat di atasnya. Min ardin, apakah langsung disebayang di tanah? Itu sama dulu kan begitu. Ya, buru-buru keramik, buru-buru karpet, permadani. Ya, belum dipelur tanah yang ada. Makanya min ardin, apakah dia sembahyang di atas tanah langsung, au ghairiha, atau selain tanah, di atas ubin, di atas karpet, di atas sejadah, apalagi di atas rida dan lain sebagainya. Tuh, nempel di jidat orang yang sholat di tempat dia sholat, apakah langsung tanah ataukah sejadah, karpet, ubin, pelur dan lain sebagainya. Tuh makna daripada sujud secara syariat. Jadi orang dulu tuh bahasa Inggrisnya pinter-pinter ya. Pelur itu kan bahasa Inggris asalnya kan. Oh, orang jalan lagi di pelur dong. Oh, lagi di pelur. Lalu bahasa Inggris ya. Oh, orang dulu masya Allah. Iya, pinter-pinter bahasa Inggris ya, diam-diam kan ya. Ya. Jangan lewat sono, apa? Lagi di pelur lo jalanan, lagi di pelur. Itu kan bahasa Inggris. Ya, saya ingat orang tua kalau bangun subuh tuh dulu kita masih kecil. Kalau orang bangunin getak, ngapain getak? Tahu nggak getak? Itu bahasa Inggris. Get up. Iya, benar. Orang tua itu bahasa Inggris, masya Allah. Tapi orang dulu tuh Bang Ahmad. Orang dulu gini. Orang kalau dibangunin, kamu tidur lagi, getak sampai getak. Tuh, get up, langsung dibangun, langsung ke kamar mandi, diwudu segala macam. Tuh orang dulu getak. Wah, pakai kedak. Ada nggak kedak? Kedak. Ada yang kedak? Materi kedak. Udah jam 2 ini pagi belum tidur masih kedak aja materi. Belum kedak. Disegar, masih melek. Itu bahasa Perancis. Tegal parah sama midit. Ya. Ini makanya tuh ya Allah. Yang anak bayi baru umur 3 bulan, materi masih kedak aja. Kedak. Ya kalau bahasa Betawi sih kalau dicari-cari banyak sebenarnya. Penjarakan dipraktekin. Jadi kita kalau jalan dari rumah ke jalan raya kan dulu jalan kaki tuh gak ada motor. Jalan ayal-ayal banget, ayal-ayal. Jalan tuh yang gancang. Orang masih muda jalannya ayal-ayal. Gancang kalau jalan tuh. Apa gancang? Cepet-cepet. Ayal-ayal, pelan-pelan, udah kure-kure gitu. Ya. Anak muda jalannya ayal-ayal banget. Udah. Allah, gancang-gancang pakai prajurit begitu. Itu macam-macam bahasa. Kadang orang tahun aktarun wa alaihi, dan seperti itulah tadi yang didefinisikan oleh banyak ulama, yaitu tentang sujud mubasyaratu jabhatil musalli, ya ma yusalli alaih, di tempat di mana dia sholat. Wa alaihi,
dan atas daripada definisi tersebut, fawatu baqiyatil a'dha syartun lahu, dan meletakkan anggota tubuh yang lain itu ya merupakan syarat daripada sujud. Apa syarat sujud yang nempel ke tempat sholat selain jidat? Dulu kita kalau lagi masih sekolah, jidarun jidat, jidarun tembok, jidarun jidat, masa kecil begitu. Ya, syarat sujud anggota badan kita yang harus nempel dengan sejadah atau tempat kita sholat selain jidat apa? Kedua telapak tangan. Kemudian apa lagi? Dengkul atau lutut. Kemudian ujung jari kaki kita. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau itu bagaimana? Khilaf. Nempel boleh, nggak nempel kita nggak pakai. Artinya kalau ada orang membayang sujudnya kagak nempel tuh hidung ke tanah atau ke sejadah, nggak pakai. Beda. Nah, apalagi yang nggak punya hidung, udah begini, aku nggak nempel juga, hidungnya mendem. Dong itu aku merasa ya lebih malu gitu ya. Wakila as-sujudu wal jami'il a'dha'i sab'ah, 7 tadi. Ada memberikan definisi makna daripada sujud adalah apa? Wada'u meletakkan jami'il a'dha'i sab'ah, anggota tubuh yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu meletakkan 7 anggota badan kita ke tempat kita sholat. Al-makna an-tasi'a min arkani sholat as-sujudu marratain fi kulli raka'ah. Maknanya adalah dari rukun sholat yang ke-9 ya, as-sujudu marratain, sujud 2 kali fi kulli raka'ah, di setiap rakaat. Ya, mau rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, mau sembahyang jenazah pakai nggak? Jenazah pakai sujud nggak? Ahli gitu kok. Imam, kenapa kok ente pakai sujud? Wah, ini jenazah dosanya banyak, makanya pakai sujud, ane pakai rukuk. Oh, ditulis, paling nggak ngerti. Iya, ada rukuk ada sujud tapi ya di dalam sembahyang jenazah. Udah dah jawabannya apa aja tidak. Iya, ada perhatian nih mayat nih jenazah nih. Dosanya saking banyaknya, makanya biar Allah ampuni tuh ada pakai ruku, ada pakai sujud. Tuh ada imam tuh gitu, pelan-pelan. Tadi kan ngerti, ya orang udah bodoh, dibodohin terus jangan. Ya Allah, bukan diajarin, malah diajak bodoh bareng-bareng. Ya bodoh berjamaah. Kemudian al-asyiru yang ke-10 at-tuma'ninatu fi, sama. Ya, mesti ada tumakninah di dalam sujud yang 2 kali itu. Baik sujud yang pertama ataupun sujud yang kedua. Berikutnya al-hadi ashar yang ke-11 daripada syarat rukun salat, al-julusu bainas sajdatain, yaitu apa ya? Julus, duduk. Bainas sajdatain, di antara 2 sujud. Jadi sujud yang pertama kemudian bangun tuh itu namanya duduk di antara 2 sujud. Habis itu baru sujud lagi. Ya. Maknanya apa? Annal hadiya asyara min arkanis shalah al-julusu bainas sajdatain. Makna daripada rukun yang ini yang ke-11 adalah al-julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Wa syuhudu, dan syarat-syaratnya juga ada. Apa di antaranya? Allah yaqsida birrafi ghairahu,
Gak boleh bangunnya dia dari sujud yang pertama ke duduk di antara dua sujud, gak boleh dilihat kecuali untuk duduk di antara dua sujud. Gak boleh sampai tadi ruku tuh, gak boleh dia begitu. Ya, jangan nanya lagi kalau gempa bagaimana, ulangan lagi. Iya. Allah yang qasida bil raf'i ghairahu. Dia gak boleh bangun dari sujud pertama menuju duduk di antara dua sujud, gak boleh dia lihat kecuali tujuannya duduk di antara dua sujud. Tuh. Wa Allah yutawwilahu ala dzikril masru'i fi qadra aqallit tasyahhud. Nah, gak boleh manjangin, sama yang tadi khilaf juga dalam yang tidak bukan begitu, ya. Nah, duduk di antara dua sujud pun Allah yutawwilahu ala dzikril masru'i fi qadra aqallit tasyahhud. Gak boleh si musolli, orang yang sembahyang itu gak boleh diperpanjang daripada zikir yang disyariatkan. Maksimal sampai kapan? Sampai berapa? Qadra aqallit tasyahhud. Maksimal orang boleh manjangin duduk di antara dua sujud seukuran orang baca tasyahud yang singkat. Apa tasyahud yang singkat? Kalau kita kan at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ada aqallut tasyahud, ada tasyahud yang paling pendek yang kalau kita baca sah tasyahud kita. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah. Itu aqallut tasyahud. Ya. Nah, kita alhamdulillah guru-guru kita, orang tua kita ngajarin komplit. Bukan cuma minimal bacaan tasyahud doang, tapi sunnah-sunnah semua dibaca. Ya, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu, banyak banget kan? Ya, tapi itulah bagusnya orang-orang tua kita dan guru-guru kita dulu ngajarin kayak begitu. Jadi kalau ada orang duduk di antara dua sujud lebih panjangnya lebih daripada paling minimalnya tasyahud, jadi yang menganggap bahwa duduk di antara dua sujud itu rukun qasir, anggapan seperti itu. Ya, tapi juga ada khilaf. Li'annahu rukun qasir, kata ulama sebagian karena duduk di antara dua sujud termasuk rukun yang pendek, qasir. Tapi wakhtaro katsirun, nah tadi sama yang tidak. Ya, telah berikhtiar siapa? Katsirun, banyak dari ulama, artinya nggak sedikit. Ya, ulama yang mengatakan bahwasanya duduk di antara dua sujud itu rukun tawil, nggak sedikit yang ngomong, banyak di sini. Wakhtaro katsirun, dan banyak daripada ulama memilih annahu tawilun, bahwasanya duduk di antara dua sujud adalah rukun tawil, panjang. Nah, kalau begitu fala yadurru tatwilahu kama fil i'tidal bersama. Nah, berlandaskan ulama tadi yang banyak yang memilih bahwasanya duduk di antara dua sujud itu rukun tawil, maka fala yadur, nggak bahaya, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya, ya, nggak batal apa? Tatwilahu, kalau ada orang manjangin duduk di antara dua sujud dipanjangin, nggak apa-apa. Fala yaduru kama fil i'tidal, sebagaimana sampai kayak di i'tidal tadi. Ya, sebagian ulama bilang kalau i'tidal itu rukun qasir, ya, tapi sebagian ulama besar wakhtaro katsirun, banyak daripada ulama berpendapat bahwasanya i'tidal juga termasuk rukun tawil, panjang. Fala yaduru, maka nggak bahaya, nggak apa-apa kalau seandainya
dipanjangin daripada ruku i'tidalnya, dan juga di sini duduk di antara dua sujud seperti kita lagi sholat sunnah tasbih. Kemudian asar at-tuma'ninatu fi, yang ke-12 biasa tuma'ninah, adanya tuma'ninah di dalam duduk, di antara dua sujud. An-nafani asar min arkan sholat at-tuma'ninatu fil julusi baina sajdatain bihaitsu yanfasilu raf'uhu min as-sajdatil ula an huwihi ila tsaniyah. Maknanya adalah bahwasanya yang ke-12 daripada rukun sholat adalah tuma'ninah, diam sejenak. Ya, diam sebentar fil julus, di dalam duduk, baina sajdatain, di antara dua sujud. Bagaimana? Bihaitsu, sekiranya yang fasilu, ada pemisah. Ya, rafuhu, bangunnya dia. Bangunnya dia minas sajdatil ula, dari sujud yang pertama, kan dibangun tuh dengan duduk. Ya, anhu bihi ila tsaniyah, sampai dia menuju turunnya dia untuk sujud yang kedua. Sama, pokoknya ada pemisah, ada spasi, orang bilang begitu. Ya, tentu di sujud pertama subhanallahil a'la bihamdi, kemudian dia bangun langsung sujud lagi, itu nggak dianggap. Ya, sekiranya ada pemisah, subhanallahil a'la bihamdi, dibangun sekadar seukuran orang subhanallah, langsung dia sujud lagi, itu nggak apa-apa. Ya, asal jangan langsung kalau sujud langsung bangun sujud lagi, jangan. Ada jeda. Kemudian asal asar at-tasyahhudul akhir. Sudah cukup insyaallah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Allah taala alam bisawab wa ilmuhu a'lam wa ma lana illa ma 'allam. Rukun yang ke-13 yaitu at-tasyahhudul akhir. Ya, kenapa kok enggak ada tasyahud awal? Habis duduk, habis sujud, habis duduk di antara dua sujud, kok rukunnya langsung tasyahud akhir? Kok nggak ada tasyahud awal? Kenapa? Nggak tahu nggak? Kenapa nggak disebutin tasyahud awal? Penting kan? Ya, di sini langsung. Tapi rukun yang ke-12, 11, 12 itu kan 11 duduk di antara dua sujud, dan yang ke-12 kan tuma'ninah di dalamnya. Terus yang ke-13 kenapa kok langsung tasyahud akhir? Kenapa enggak disebut tasyahud awal itu? Kenapa? Yang tahu besok boleh tak puasa, ayo. Yang tahu besok boleh lebaran di belakang. Kenapa nggak disebut tasyahud awal? Kenapa ayo? Gampang jawabannya. Orang kalau sembahyang asar, sembahyang lohor, sembahyang isya nggak pakai tasyahud awal, gimana hukumnya? Wajib qadha, wajib ngulang, apa sah, apa bagaimana? Buat PR dah. Masa depan saya tanya lagi, lu nggak ada. Tasyahud awal sunnah. Tasyahud awal sunnah. Orang membayar 4 rakaat seperti zuhur, asar, isya, nggak pakai tasyahud awal, gimana hukumnya? Sah. Jangan diamalin. Amalin kapan? Kalau waktu mepet. Kita tidur jam 11 siang, misalnya. Belor loh. 11 siang. Belum kan? Bangun jam 3. Bangun jam 3, sedangkan asar jam 3 lo 10. Waktu
belum bayar pohon, digodahkan begitu ya. Pengen amalin itu saatnya. Waktu kita mepet, di situ kita amalin yang rukun-rukun aja. Ya, takbir Allahu Akbar, Fatihah langsung wudu. Kenapa? Agar sembahyang lohornya kita masih di dalam waktu zuhur. Ya kan? Coba kita sembahyang lohor jam 3 lewat 5 menit misalnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah, terus sampai Fatihah waladhdallin amin dibaca kuliah misalnya, terus ruku tidak terus sampai tasawuf awal dulu. Begitu bangun mau rakaat keempat, Allahu Akbar. Jadi ada kalanya kita tahu ilmu dan ada kalanya kita satu saat kita amalin. Itu, ya, bukan untuk diamalin hari-harian, bukan. Ya, membayang lohor imamnya misalnya tepat waktu jam 12 lewat seperempat, bayang bareng jamaah yang lain, tiba-tiba dia dapat tasawuf awal kan bandel. Ya, jadi kalau kita bicara waktunya mepet, sama seperti wudhu begitu juga. Ya, afdal berapa kali? Basuh muka, basuh yang lain kan 3 kali, ya, 1 aja. Kalau enak waktunya, Tapi harus yakin dengan 1 kali basuhan semuanya hati. Jangan sekali doang, tahu-tahu ada bagian yang belum kena air itu jadi gak sah untuk gak sah, membayar kagak sah. Ya, jadi ada kalanya kita amalin seperti itu. Ada kalanya ya jangan, ya, karena kalau waktunya panjang sayang dia nggak membayang lohor jam 2, setengah 2, asar masih jauh, jadi nggak pakai doa iftitah, tidak pakai surat setelah Fatihah, tidak pakai tasyahud awal, dengan sayang semua kita baca selama waktu itu panjang, ya. Allah Ta'ala alam besar. Hadirin sekalian, kita tutup majelis kita dengan baca Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pewakaf Masjid Jami Al-Ittihad, para penyumbang, para pengurus yang telah meninggal dunia. Yang mudah-mudahan semuanya Allah menerima amal baiknya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah riyadil jannah, selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah kita, mungkin ada yang kurang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan sempurna zahirah wa batinan. Kita yang hadir di sini selalu mendapatkan ilmu yang barokah yang benar-benar bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita dan keluarga besar kita senantiasa Allah jaga, Allah pelihara sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawahu salafun salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah fil hali wal mali wal ma'ali wa ghayri innaka sami'ud du'a. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la ta'alimna khairan wa 'indak bi syarrin ma 'indana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.